Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas, dengan eskalasi konflik antara Iran dan Israel menjadi sorotan utama dunia. Dengan ikut campurnya Amerika Serikat, dikhawatirkan mempercepat Perang Dunia Ketiga meletus. Terlebih, pejabat Iran terang-terangan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin, serta mendapat dukungan Cina. Dua negara ini merupakan musuh bebuyutan AS. Masyarakat dunia sekarang harap-harap cemas dengan membesarnya eskalasi konflik antara Iran vs Israel ini. Tidak hanya dampak ekonomi yang dikhawatirkan, bayang-bayang perang nuklir juga menjadi momok menakutkan. Jika perang senjata nuklir terjadi, tatanan kehidupan umat manusia akan ikut hancur. Perang Iran vs Israel ini bukan perang biasa. Selain perebutan pengaruh dan sumber daya ekonomi, perang ini adalah pertaruhan dua bangsa besar yang pernah menguasai dunia, yakni Persia dan Ibrani. Lalu bagaimana dampak perang Iran vs Israel ini pada penduduk dunia? Dan bagaimana kemungkinan skenario untuk menyelesaikan konflik ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di acara Trilogi, Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Perang Timur Tengah yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Israel hari ini menggemparkan masyarakat dunia. Dan dampaknya tentu pasti akan berpengaruh ke seluruh negara-negara di kawasan. Dan bagaimana dengan kita di Indonesia, dan seperti apa sejarah perang ini, nanti saya akan bahas dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di studio. Yang pertama, guru besar kita Pak Profesor Dr. Haji Jamaluddin MA dari Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam UIN Mataram. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan yang kedua, dosen hubungan internasional Universitas Mataram, Mbak Happy Nala S. Triani. Iya. Selamat datang Mbak Happy. Iya, terima kasih. Iya, nampaknya meskipun perang selalu happy ketemu Mbak Happy ya. Namanya sudah happy. Ya, saya langsung saja Pak Prof. Iya. Ini kita akhirnya ada di fase melihat langsung sejarah perang yang selama ini kita baca di buku-buku sejarah ya. Sekarang kita bisa berada di masa yang sama dengan perang yang sedang terjadi. Pak Profesor, sebelum kita bahas soal balas-membalas rudal ini, kita perlu tahu sebenarnya ini sejarah dua bangsa yang katanya selama ini terus berperang, bangsa Persia dan Ibrani ini udah lama katanya berperang. Seperti apa sejarah konflik di kawasan Timur Tengah ini sebenarnya, khususnya yang Iran sama Israel ini? Jadi sebenarnya kan Israel ini muncul dari era keturunan Nabi Ibrahim ya, ikut Nabi Ibrahim. Nah, orang-orang Iran ini kan mereka ini termasuk kalau dalam sejarahnya ini mereka ini selalu menjadi adik kuasa dunia dalam sejarahnya. Bangsa Persia ya? Ya. Jadi Persia ini ya termasuk juga 1000 tahun sebelum Masehi itu mereka yang mengusir orang-orang Yahudi dari Palestina dulu itu ya mereka orang-orang Persia ini gitu. Karena mereka menjadi adik kuasa dunia gitu ya. Nah, jadi Persia ini bahkan ketika Islam datang, itu yang menjadi adik kuasa dunia itu wilayah timur itu Persia, di wilayah barat itu Romawi. Ya kan kalau kita tonton film-film ini, dan mereka kalau berperang itu bukan kayak sekarang ya. Kalau sekarang ini kan yang kita lihat ini hanya senjata, hanya rudal gitu. Kalau pada saat itu mereka kalau keluar itu dalam jumlah ratusan ribu gitu. Dengan berbagai macam perlengkapan peralatan perang mereka. Nah, ini kan bahkan Persia itu di dalam sejarahnya mereka sudah 40% penduduk dunia itu menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya. 40% di dalam sejarahnya itu Persia itu. Nah, jadi
wajar kalau kemudian mereka ini disebut-sebut mereka memiliki apa istilahnya kalau mental pemenang ya, Mental penguasa lah. penguasa itu Sudah sudah ada ya? lama dalam sejarahnya dan bukan hanya mereka ahli perang gitu ya. Iya. Nah, hanya saja ketika Islam itu hadir di muka bumi yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah pada saat perang Khandaq itu, nah ada seorang pemuda. Jadi yang namanya Salman. Nah, Rasulullah ini ketika akan dilakukan penyerangan oleh orang-orang Mekah dan orang-orang Yahudi. Nah, ini yang mau menyerang ini nanti lagi ketemu strategi orang-orang Yahudi dengan orang-orang Persia gitu. Nah, di mana letaknya di sini? Jadi Yahudi ini bergabung dengan kafir Quraisy pada saat itu. Mereka ingin melakukan penyerangan terhadap Madinah. Nah, ini kan orang-orang Yahudi ini menjadi bagian di penduduk Madinah juga di bagian utara. Nah, ketika mereka akan melakukan penyerangan, ada 10.000 pada saat itu. Pasukan yang akan menyerang Madinah. Rasulullah berpikir, waduh, ini kalau Madinah, kalau diserang Madinah, maka habislah Madinah. Penduduknya itu waktu itu nggak sampai 2.000-an. Kalau digabung tentaranya dari banyak tempat, itu sekitar 3.000. Nah, maka beliau rapat, mengajak sahabat-sahabat Nabi. Coba, saya pingin mendengar apa menurut kalian ini. Maka Salman, Salman ini yang kita kenal di dalam sejarahnya itu Salman Al-Farisi. Dia adalah orang Persia, orang Iran gitu ya. Nah, ketika ditanya, dia bilang, kita mau lawan siapa? Yahudi, kira-kira begitu. Ini karena menjadi motor penggeraknya Yahudi dengan Abu Sofyan yang Quraisy Mekah itu. Kemudian dia bilang, di kampung kami, ya Rasulullah, di tempat kami, kalau peperangan melawan orang banyak begitu, kami membuat parit yang tidak bisa dilewati orang. Kalau ada yang lewat, tinggal itu aja yang kita. Nah, itu rasional. Tapi panjang parit yang harus dibuat, itu sekitar 5 kilo lebih. Panjangnya. Dengan lebarnya itu kedalamannya 3,5 meter ya, mungkin sekitar ini. Kan tidak mungkin orang bisa naik. Nah, kemudian lebarnya itu sekitar 4,5 meter. Nah, itu kalau bukan kuda yang luar biasa nggak bisa lompat. Kalaupun ada kuda orang Quraisy yang bisa lompat yang jagoan itu gitu. Nah, tapi yang ingin kita angkat di sini, ternyata memang mereka ahli perang. Jadi Salman ini menawarkan ide yang sekaligus itu menjadi kemenangan yang terbesar. Dan sejak itu, orang-orang kafir Quraisy itu nggak pernah berani lagi menyerang Nabi gitu. Dengan strategi yang ditawarkan oleh Salman Al-Farisi. Memang mereka ahli berperang. Nah, kemudian setelah Islam itu masuk, kata Rasul, jadi Allah menjanjikan kita akan diberikan menguasai Persia, istana di Madain gitu. Kemudian kita juga dijanjikan oleh Allah kita akan menguasai Romawi. Kemudian istana-istana di wilayah Yaman Selatan itu Allah menjanjikan kita, kata beliau ketika perang Khandaq itu. Nah, sahabat ini kemudian gencar mencari ini. Nah, padahal waktu itu yang menjadi adik kuasa dunia pada saat Islam itu di timur itu Persia, di barat itu Romawi. Sama-sama mereka mendominasi. Nah, kadang-kadang menang ini, kadang-kadang ini yang menang. Tapi yang mengatur negara superpower waktu itu. Dua superpower ini selalu berhadapan gitu. Ya kira-kira Amerika lah sekarang dengan Cina gitu kira-kira begitu. Nah, oleh Rasulullah beliau bilang, silakan. Maka Rasulullah melakukan penetrasi dan ternyata sukses pada masa Khalifah Umar. Pada masa Khalifah Umar, Amr bin As mampu mengambil Romawi separuhnya. Kemudian Abdullah bin Sa'ad itu yang kemudian mengambil bahkan membunuh raja Romawi. Kemudian di timur Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang memimpin pasukan. Jadi rata-rata itu perbandingannya 1:5 kekuatannya. Jadi pada saat Sa'ad ibnu Abi Waqqas itu hanya 20.000 lawan 130.000. Tapi bisa dikalahkan. Nah, sejak itulah Persia ini menjadi wilayah kekuasaan Islam. Nah, pada saat ketika dinasti Abbasiyah ini berkuasa, ternyata yang mendominasi peradaban Islam, yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pemikiran-pemikiran Islam, itu adalah banyak orang-orang Iran gitu. Orang-orang Persia ini. Mereka lah yang berperan di situ. Jadi yang disebut di dalam kajian peradaban itu kantong-kantong Helenis, pusat-pusat peradaban pra-Islam yang dibawa oleh orang-orang Iran, oleh orang-orang Persia ini kemudian yang mempertemukan dengan Islam.
Maka peradaban Islam di wilayah timur ini hidup dan dia menjadi besar. Dan inilah yang menjadi yang membuka mata orang bagaimana kehebatan peradaban Islam, yaitu bertemunya antara Islam dengan peradaban-peradaban pra-Islam. Nah, di wilayah barat, ini kan di wilayah barat ini dibawa juga ke barat. Nah, ketika di barat ini dibawa, nah ternyata itulah muncul di Andalusia, Spanyol. Andalusia, Spanyol. Jadi kekuasaan berkembangnya di Baghdad itu sekitar hampir 7 abad. Di wilayah barat di Andalusia dan Sisilia. Nah, inilah jembatan yang menghubungkan antara peradaban Islam dengan barat. Kalau nggak ada peradaban barat, mungkin masih gelap Eropa hari ini. Nah, ini makanya disebutkan sumbangan Islam terhadap dunia barat. Nah, kalau kaitannya dengan Iran ini, nah baru kemudian setelah Baghdad ini hancur tahun 1258 itu, maka muncul lagi itu tahun kalau nggak salah awal abad 16, 1501 kalau nggak salah. Nah, itulah muncul dinasti Safawi yang berpusat di Iran. Kemudian muncul di Turki Utsmani di Turki yang sekarang. Kemudian muncul dinasti Mughal itu yang ada di India. Nah, 3 dinasti ini yang sampai hari ini masih hidup. Nanti kita coba kaitkan ya. Kalaupun dia berpusat di India, tapi ketika dia pecah India, karena dijajah Inggris waktu itu ya, ketika India ini runtuh dinasti Mughal itu, ternyata itulah Pakistan, Afghanistan, itu kan negara-negara Islam, yang sekarang juga mereka menjadi negara-negara superpower yang memiliki senjata nuklir. Koalisi pendukungnya kan Pakistan. Sampai sekarang mereka masih pendukung Iran kan salah satu. Iya, jadi, orang-orang ini kemudian dalam perkembangannya Iran ini dengan berbagai macam kehebatan mereka. Turki ini memang terkenal juga dengan kemampuan Turki ini kemampuan berperang mereka. Nah, Iran ini dengan kemampuan peradaban mereka. Nah, kemudian Pakistan ini juga luar biasa. Pakistan, Afghanistan. Nah, teknologi juga mereka kuasai betul. Mereka menguasai pemikir-pemikir Islam. Para filosof mereka menjadi filosof besar. Islam dari Persia gitu. Ya, hanya saja kemudian kan India ini kemudian banyak yang Sunni. Iya. Nah, ini kemudian jadi dari abad 16 itu orang-orang Safawi ini, orang-orang Iran ini menyatakan diri, kami ini Islam tapi bermazhab kepada Syiah Imamiyah. Nah, sementara Turki itu mendeklarasikan diri sebagai Islam Sunni. Nah, pada saat itu yang menguasai Mekah, yang menguasai perdagangan itu memang Turki Utsmani. Itu sampai di abad 20. Nah, perang dunia itulah yang kemudian mengakhiri kekuasaan Utsmani itu gitu. Dan itu akhir dari kekhalifahan itu. Iya. Berarti sejarah panjang ya kalau bahas itu panjang. Tapi artinya bangsa Persia yang sekarang Iran ini dari dulu sudah sangat super powernya, nggak pernah. Artinya ya sekarang ganti-ganti pemain aja, misal ada Cina, ada Amerika. Tapi bangsa Persia juga tidak pernah redup. Artinya dia di masa Islam dia menjadi tokoh-tokohnya jadi motor penggerak justru. Jadi termasuk Cina tadi ya. Nah, Cina ini juga kan memang yang kita tahu dalam sejarah peradabannya. Ini kan mereka memiliki peradaban maju ya. Yang sampai hari ini mereka tetap pertahankan ya. Nah, ini kan pemain-pemain belakangan ini kan Eropa. Eropa sebenarnya kan, setelah abad 16 ke sini gitu ya. Nah, tapi kalau yang Persia ini gitu loh. Nah, pada saat ini ketika sebelum tahun 1979. Nah, sebelum itu kan di sana ada Shah Muhammad Reza Pahlavi. Nah, ini yang kerajaan. Ya, jadi model kerajaan ini yang pada saat itu gitu loh. Mereka istilahnya? Khomeini ini mampu mengambil hati rakyat pada saat itu gitu loh. Nah, kemudian ditambah lagi dinasti pada saat itu mereka pro dengan Israel, pro dengan Barat gitu, kepentingan Amerika. Dan kadang-kadang itu kan jauh nilainya sama yang Islam lah katakan yang berkembang di situ. Iya, jadi
ini yang membuat kemudian menjadi ribet ya, menjadi rumit ya. Jadi masuknya Eropa, kemudian ini mengadu domba kelompok-kelompok Islam di wilayah yang tadinya ya Turki Utsmani ya, karena kalah dalam Perang Dunia, jadi dia kemudian menjadi lebih apa istilahnya, setelah dia kalah, dia kemudian mengalami penurunan Turki itu gitu ya. Tapi dia tetap dinamis gitu ya. Nah, ada hal sebenarnya yang menurut saya, sebenarnya kan startnya itu dari 1979 itu. 1979 itu. Nah, kalau Israel ini kan mulai dari tahun 48. Tapi kalau keinginan untuk mendirikan sebuah negara, kan tadi kita sebut 1000 tahun sebelum Masehi, itu mereka diusir dari Palestina. Nah, mereka ini kan tidak punya tempat, tapi di banyak tempat mereka ini selalu menjadi orang kaya ya. Orang-orang kaya. Nah, kemudian dibilangin, ini Anda harus kembali, ini rumahnya. Nah, 1917 itu Inggris memberikan cuma-cuma Palestina, tapi yang diberikan Palestina itu. Jadi Palestina ini yang diberikan kepada bangsa Israel. Yahudi ini, gitu, Yahudi ini diberikan gitu. Ya silakan di sini negara Anda. Nah, sebenarnya persoalan yang paling besar, khususnya untuk mereka orang-orang Israel ini kan rakyatnya ini sudah biasa hidup mewah, karena mereka kaya. Di mana saja, yang mereka butuhkan sebenarnya satu, keamanan. Keamanan. Tapi kan karena daerahnya perang terus, mereka sebenarnya nggak nyaman. Lebih nyaman tinggal di Amerika daripada tinggal di kampung sendiri, apalagi sekarang kan. Dan jadi tokoh-tokoh penting dunia juga ada. Jadi karena mereka di mana-mana gitu. Deep Bank Dunia itu. Jadi dia yang mengatur gitu. Dia yang mengatur itu di sana orang-orang Yahudi gitu. Artinya Pak Prof, perang yang antara Iran dan Israel plus Amerika dan sekutunya sekarang ini kan perang antar dua bangsa yang sama ini juga menjadi bangsa besar juga, misalnya Persia sama Ibrani yang Israel ini kan. Artinya kalau dengan melihat peta kekuatan ini, kira-kira ini siapa yang akan memenangkan pertarungan? Ya sebenarnya kalau face to face, saya ngelihatnya nggak akan ini, Iran itu cukup tangguh ya. Tapi kan di belakang ini kan ada Amerika ya. Yang kita udah dengar hari-hari terakhir ini bagaimana pusat-pusat menyasar pengayaan uranium, tempat-tempat pengayaan uranium gitu ya. Ini yang disasar, yang di Isfahan. Nah, yang di Isfahan ini kan mungkin orang hanya ngelihat, oh Isfahan ini punyanya Iran gitu loh. Ternyata di Isfahan ini kan punya orang Cina. Banyak investor Cina yang terlibat di sana gitu ya. Loh, makanya mereka pasti. Jadi ada Cina gitu. Ya mungkin kalau kita akan ngelihat Iran ini dia tidak sendiri kan. Dia sama beberapa kelompok. Jadi dia juga memiliki banyak orang. Nah, hanya saja satu, kecerobohan Trump ini, dia terlalu cepat masuk gitu. Terlalu cepat masuk gitu. Yang bahkan sekarang ini kan dari bikin DPR-nya sendiri itu kan memprotes semua kan, mau melakukan pemakzulan gitu kan. Kongres. Tapi karena dia nggak sabaran ya. Karena memang kalau saya ngelihat gitu, kalau targetnya saya sih ngelihatnya ya mungkin beberapa pengamat itu bukan targetnya kalau target Eropa ini mengganti kepala negaranya. Rezim itu yang harus diganti kalau Eropa. Nah, kalau kepentingannya Persia, Israel. Ini Israel ini kan yang bisa menyaingi dia hanya Iran. Dan mungkin di belakang itu ada Turki ya. Tapi Turki ini kan lebih memilih NATO. Jadi lebih memilih untuk tidak terlibat ya. Itu Turki, termasuk Mesir. Kalaupun Mesir juga karena ada perdamaian dengan Turki, dengan Iran, dengan Persia. Jadi dia Persia Israel gitu loh. Jadi dia juga diam gitu. Dengan kondisi masyarakat perekonomiannya seperti udah diam aja, nggak usah terlibat. Nah, yang ini sebenarnya kalau yang bisa menjangkau kan kita lihat yang hari-hari ini, dan dia tunjukkan dari dulu kan dia bilang, saya ini jauhnya lo kan 2000-an kilo 2000-an kilo jarak antara Iran dengan Israel ini, 2000-an kilo.
Dan yang memiliki rudal balistik hipersonik itu ya hanya dia di sana di kawasan Timur Tengah itu. Dan dia mampu memproduksi. Kan itu persoalannya. Ini yang Dia yang buat. Alasannya memproteksi negara. Iya. Jadi dia membuat. Nah, begitu juga dengan pengayaan uranium. Yang menurut mereka ini ancaman. Kalaupun Israel sendiri dia memiliki apa namanya? Bom-bom yang hulu ledak nuklir gitu kan. Yang katanya menurut pengamat militer Timur Tengah itu dia memiliki sekitar 80 sampai 100 bom nuklir yang bom nuklir gitu kan. Oke, menarik ini Pak Prof. Jadi ada kekuatan, ini tidak hanya perang rudal yang kita lihat sekarang, ada kekuatan-kekuatan di saat ini, tapi juga ada faktor juga sebagai bangsa bangsa besar tadi itu. Nah, saya pindah ke Mbak Happy. Ini melihat peta ini sebelum nanti Pak Prof kita mau tanya soal revolusi Islam ini seperti apa kekuatan. Seperti apa melihat perang yang terjadi saat ini dan pengaruhnya terhadap ini apa namanya peta politik global saat ini, Mbak Happy. Oke. Sebenarnya ini sejarah baru ya kalau menurut saya ya, dalam konflik Timur Tengah selama ini, terutama Timur Tengah modern gitu kan. Apalagi kalau kita tahu sebenarnya kan dalam geopolitik Timur Tengah itu sebenarnya terpusat antara Iran dan Saudi begitu ya. Okay. Dan mereka saling berkompetisi satu dengan yang lain misalnya untuk untuk mendominasi kawasan begitu. Dan tentu saja Saudi misalnya dengan negara-negara Arab dan tentu negara-negara Teluk ya, yang memang mayoritas adalah Sunni, bagaimana yang tadi Prof katakan, dan Syiah, Iran dengan ideologinya Syiah, dan kemudian ini kan untuk menyeimbangkan kekuatan itu kan artinya Iran selama ini butuh dukungan begitu ya, dan Iran ini kan selama ini itu kan bermain di belakang layar ya, dengan kalau misalnya kita bilang dia kemudian membangun apa yang kita sebut dengan excess of resistance atau gerakan perlawanan dengan membangun proksi-proksi di beberapa negara lain, misalnya di Suriah ya, yang kemudian dan termasuk mendukung rezimnya Bashar al-Assad dulu, kemudian di Lebanon dengan Hezbollah di sana, kemudian di Yaman dengan Houthi gitu. Dan tentu saja Hamas ya yang kemudian banyak disokong secara pendanaan oleh Iran begitu. Nah, permasalahan yang muncul adalah Iran ini sekarang kan merubah strateginya. Dia tidak lagi bermain di belakang layar, tetapi dia kemudian menjadi langsung perang terbuka. Iya, perang terbuka open war begitu ya. Artinya ini dipengaruhi saya pikir beberapa hal ya, seperti misalnya melemahnya proksi-proksi Iran gitu selama 3-4 tahun terakhir ini, terutama sejak konflik antara Palestina dan ini ya dengan Israel ya. Kita tahu bahwa tahun lalu misalnya Bashar al-Assad itu sudah tumbang dan dia kehilangan satu kaki di Suriah begitu. Kemudian di Lebanon juga Hezbollah kan kita tahu Hezbollah juga banyak mengalami kekalahan ya dengan serangan-serangan. Ekonomi negaranya goyah. Benar. Jadi selama ini kan yang menarik adalah Iran ini kan dia tidak langsung berperang dengan Israel, tapi melalui Hezbollah tadi kan. Dari 2006 misalnya itu ada perang 30 hari antara Israel dan Hezbollah gitu kan. Dan terjadi lagi-lagi secara kalau kita bisa istilahkan tuh secara asimetris ya. Tidak seimbang kekuatannya begitu kan. Kemudian Houthi juga seperti itu, keseimbangannya juga tidak sama begitu ya, dan artinya Irannya sudah mulai banyak kehilangan tadi proksi-proksinya, dan kemudian membuat dan tentu saja serangan Israel ya, yang kata Prof tadi terlalu langsung ke kepalanya. Dan itu juga terbanyak yang mengkritisi karena Israel ini kan ingin coba-coba, sebenarnya selama ini kan bermain di belakang layar, coba kalau misalnya dikasih satu, apa ya balasannya gitu? Kita langsung nembak ke jenderal dan langsung ke pusat atasan-atasannya gitu kan. Jadi itu yang kemudian membuat Iran kemudian menjadi muncul dan melakukan serangan-serangan dan eskalasinya menjadi semakin luas ya. Luas sekali. Pak Prof, ini kan Iran seperti digambarkan tadi, yang tadi mainkan
berapa Kaki. kakinya, sementara dilemahkan semua. Kayak caturnya di satu-satu dilemahkan, habis itu dicoba ke pusatnya. Tapi kan kita tahu bahwa di Iran ini juga dengan Republik Islam Iran ini kan juga selain faktor histori tadi itu juga punya kecanggihan teknologi yang juga sudah peradaban sudah maju. Kira-kira kemampuan dia nanti dengan ini gimana tuh melihat terbaru kan berita ada pergantian rezim justru dari dalam sekarang itu seperti apa? Iya. Republik Islam Iran ini bisa bertahan? Ya, pergantian ini agak sedikit susah ya, karena memang Khomeini ini membangun sistem itu yang sangat luar biasa. Nah, memang kalau Amerika ini kan sekarang ini Reza Pahlavi ini memang disiapkan untuk itu. Iya, putra mahkota Ya, ya. putra mahkota. Ya, tapi dia juga mungkin dari sisi umur ya, mungkin sekarang sekitar 60 lebih deh, karena kelahiran 60, 65 ya. 65 ya, 65, 66 ya. 65. Reza ini gitu Reza. ya. Ah, jadi kan mereka menginginkan Dari video terbaru saya tonton itu bom tahanan politik itu gerbangnya dibom, jadi terbuka semua. Jadi ya, nah ternyata begini, kalau kita melihat ternyata orang-orang Iran ini berbeda, mungkin berbeda dengan apa namanya Iran, dengan Irak. iya, Dia berbeda dengan di tempat-tempat lain ya. Artinya oposisi-oposisi ini dia kemudian berbalik. Nah baru-baru ini kan beberapa tokoh-tokoh oposisi ini bilang bersatu sama kemarin lo kan mereka mengkritik ini, yang mengkritik Khomeini, rezim yang hari ini. Tapi ketika dia melihat negerinya dipermalukan, sedang dibombardir seperti ini, mereka juga akan bicara. bersatu. Mereka mendoakan. Ayo, masyarakat Iran kompak. Ini negaramu sedang diinjak. Iya, iya, iya. Nah ini satu kesalahan mereka ini kan memprediksi bahwa ini akan sama gitu loh. Mereka akan sama. Kan ini sistem yang dibuat di sistem pemerintahan ini kan apa kata Khomeini? Iya, iya. Kan ini dia berbeda. Kan berbeda dengan di kita kan. Artinya rezim yang Iran sekarang ini beda dengan beberapa negara. Kecuali memang bisa dimatikan semua. Gitu. Iya, iya. Maka kemudian lah ini sudah nggak ada bapaknya nih. Iya, iya. Maka dicarikan bapak baru gitu. Iya, iya. Modelnya ini kepala negara baru gitu lah. Dia berbeda. Artinya kelompok-kelompok perlawanan yang selama ini kan mereka hanya ngomong nih. Iya, iya. Mereka hanya ngomong. Nggak ada yang kita lihat bagaimana penyerangan kayak yang terjadi di apa namanya Yaman, di Suriah gitu kan. Kan tidak ada nih. Kan nggak ada yang di Iran gitu loh. Nah bahkan Di Turki kan pernah Iya. ada iya. Nah dia kudeta berbeda militer. gitu. Nah Iran ini mereka ya orang-orang yang tadinya berhadapan dengan pemerintah sekarang justru menyatakan dukungan. Ayo silakan kita rakyat Iran. Mari kita bersatu menghadapi semua ini. Nah ini yang menurut saya satu poin pentingnya. Cuma kan kita nggak tahu juga ini seperti apa ke depannya. Ini per hari terjadi perubahannya. Kalau misalnya ternyata Khomeini ini misalnya meninggal gitu, ya kan beliau udah siapkan penggantinya. Sehingga dia sudah mengantisipasi kalau saya mati, ini kalian yang ganti saya. Nih. Kan beliau udah sebutin. 3 tokoh itu. Iya. Nah, artinya seberapa persen Republik Islam Iran ini akan mampu, rezimnya akan mampu diganti sama Amerika? Agak berat menurut saya. Agak berat. Artinya karena apa Khomeini sudah mengantisipasi. Iya, iya. Kan dia berbeda. Saddam Hussein ketika Saddam Hussein ini meninggal kan selesai semua kan? Karena sistem demokrasi barat dipakai kan? Iya. Dia berbeda gitu. Nah, itu menurut saya agak sedikit ini. Apalagi sekarang ini kayak pernyataannya apa namanya? Ini dari Pakistan yang dia bilang. Termasuk juga dari apa namanya? Cina Cina dan kalau Rusia. sampai misalnya Khomeini ini dibunuh, katakan, oh kami akan turun. Dan bahkan mereka siap memberikan kepada Iran ini bom-bom hulu ledak nuklir. Nah ini kan lebih dahsyat lagi. Artinya orang ini mereka ini kan tidak diam gitu. Karena di belakangnya Iran ini dia bukan sendiri. Iya, iya. Dia tidak sendiri. Ya termasuk sekarang makanya yang membawa ini kepada rapat
apa namanya Perserikatan PBB kan Cina gitu. Cina, terus Rusia, kemudian Pakistan. Nah, ini yang mereka udah jelas-jelas mengutuk apa yang dilakukan oleh Amerika gitu. Dia melibatkan diri, menyeburkan diri dalam konflik Israel Iran ini gitu kan. Artinya skenario untuk mengganti rezimnya masih agak sulit, agak panjang. Menurut saya agak sedikit susah ya. Susah, tidak semudah yang karena apalagi Rusia, karena Iran juga diplomasinya jalan terus ke Eropa juga. Ini sama. Kan kemarin ini beberapa hari kemarin ya. Dia sudah ketemu Putin. Abbas ini udah ketemu Menteri Luar Negerinya, udah ketemu sama Putin gitu. Dan Putin bilang, oh ya kami akan mendukung Anda. Nah, Putin ini kan istilahnya munculnya Rusia ini, kan mereka ada kerjasama untuk persenjataan dengan Rusia. Kemarin di Ukraina dibantu dari Iran. Drone, lupa nama saya. Drone dari tempurnya dari Iran disupport. Ya itu dia. Ya artinya kan mereka sudah ada kerjasama itu. Jadi tidak semudah itu. Tidak semudah seperti membantai Irak lah gitu ya. Jadi Trump harus catat kayaknya. Itu. Iya, karena coba lihat Irak. Siapa yang datang membela Irak ketika Saddam Hussein ini jatuh? Tidak ada ya. Siapa yang berbicara saat itu? Hanya orang berbicara dari jauh aja. Tapi berbeda hari ini. Iran, ya. Ayatullah Khomeini ini karena apa gitu? Karena memang jadi ini kan sudah pertarungannya udah berbeda nih. Ini timur dengan barat. Timur ini ya itulah Iran. Barat ini ya itulah Israel ini. Kan begitu. Jadi kalau memang gitu ya, karena apa? Kalau Khomeini ini rezimnya berganti, maka selesai juga kepentingan Cina gitu. Timur ini. Timur, Rusia, kemudian dengan apa namanya yang lain-lain, Korea Utara gitu kan. Kan makanya mereka kan ngomong nih sekarang. Jangan lakukan itu. Gitu. Agak menarik ini, tambah menarik. Mbak Happy, ini kan ada simbol, ada yang saya pernah baca itu. Ini sebenarnya sedang proses pergantian negara superpower dari Amerika ke Cina. Nah, tapi bagaimana pergantian? Mungkin apakah perang Iran-Israel menjadi simbol pergantian rezim dunia ya? Jadi polaritas ya. Negara superpower ya. Mungkin apakah ini waktunya Amerika sedang turun, apalagi ketika Trump melakukan serangan, intervensi, rakyat itu tidak mendukung. Nah, apakah ini jadi simbol yang lebih besar lagi ke secara global? Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara dalam politik internasional, secara polaritas global itu kan sekarang itu kan ambigu ya. Ada yang mengatakan masih unipolar, artinya masih AS itu masih menjadi negara superpower adidaya hegemon ya istilahnya. Ada lagi yang mengatakan bahwa sekarang itu lebih ke bipolar gitu ya. Tetap Rusia tetap sama lah istilahnya kekuatannya dengan AS begitu. Ada lagi yang mengatakan agak setuju. Ini sekarang ini lebih cocok multipolar nih. Ada China, ada Rusia, ada AS dan terutama sekarang ini kan ada istilah BRICS ya. Negara-negara BRICS gitu kan yang termasuk di sana nanti ada Indonesia juga masuk. Indonesia ya sedang proses ngelamar. Sedang lamaran. Ya, melamar. Belum jelas ya statusnya. Nah, kemudian selama ini kan kalau misalnya kita lihat ke belakang mungkin kita bisa flashback melihat kenapa sih Timur Tengah ini selalu menjadi ladang ya, arena untuk bermain gitu ya bagi negara-negara great power ini. Sebenarnya tadi sebagaimana yang tadi sudah disampaikan juga oleh Prof ya. Artinya kan kalau kita lihat kenapa sih AS dan negara-negara barat ini gencar sekali untuk di Timur Tengah. Kepentingan minyak itu menjadi utama. Tapi yang perlu kita lihat kembali adalah sebenarnya kenapa bisa eskalasinya bisa meluas sampai ke Iran. Kalau misalnya kita lihat lagi, ternyata masalah utamanya itu mungkin bisa jadi Palestina tetapi masalah lain adalah dominasi Iran di kawasan yang harus dibungkam gitu. Harus dikurangi. Harus dikurangi. Karena kalau tadi kata Prof juga sempat menyebut politik luar negeri Iran selama ini itu menganggap bahwa musuh besarnya itu adalah Israel dan AS. Jadi mereka itu menyebut
AS itu sebagai grid Satan atau setan besar gitu ya, Prof. Kemudian Setan kalau kecilnya Israel Israel. tuh Setan kecil. little Gak Satan apa-apa, gitu. disebut setan aja misalnya. Setan kecil gitu kan katanya. Jadi dalam konteks apapun tujuannya itu adalah bagaimana untuk mengurangi dominasi itu. Masalah barunya adalah negara-negara Arab ini kan terkesan pelin-pelan ya, dan tidak saya punya masuk sikap, situ. tidak punya sikap kalau kita lihat sekarang. Kenapa pertanyaan kenapa misalnya negara-negara Arab ini terkesan cenderung diam, hanya mengecam gitu ya? Karena mereka juga sebenarnya memiliki hubungan yang tidak bisa lepas dari AS Iya, begitu. Apalagi normalisasi hubungan dengan Israel ya yang dilakukan dengan beberapa negara Arab seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman di tahun 2020 itu kan juga kemudian menjadi salah satu di antara alasan kenapa kemudian mereka tidak gencar untuk, bahkan kemarin statement-statementnya menarik ya Prof, untuk statement negara-negara Arab ini mereka tidak serta-merta menyebutkan Trump, mengecam Trump, jadi mereka hati-hati sekali untuk Iya, mengatakan tapi kami Trump. akan bersatu Iya. bersama Iran, tapi tidak mengecam Iya. Amerika. Putra mahkota Pak udah Prof, mulai ngomong. itu pertanyaan besar masyarakat Islam kan. Mengapa negara-negara Arab ini kok pada diam? Malah dari Indonesia jauh sekali yang ribut misalnya. Jadi itu karena memang ya antara Arab Saudi ini dengan Iran ini kan memang ada sejarah panjang ya. Jadi konflik Sunni Syiah ini juga tidak dianggap sepele sebenarnya. Ya bahkan kan kelompok-kelompok Islam garis keras itu yang memang ini kan menganggap ini lebih baik membela Yahudi daripada membela Iran. Gitu. Ya betul. Iya. Betul. Ngeri juga ya. Itu dia. Tapi kan dari apa yang dilihat hari ini, mungkin mereka mulai berpikir gitu loh. Kemarin saya sempat khutbah. Jadi ya sebenarnya Anda akan reda itu masih tetap berlaku. Orang-orang Yahudi dan Nasara ini untuk terhadap engkau Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Nah ini kan sebenarnya apa yang diajarkan itu masih bisa kita lihat sampai hari ini gitu loh. Tapi di kalangan-kalangan tertentu karena saking bencinya gitu dengan orang-orang Syiah ini, ya mereka sudah menutup diri. Ini bukan Islam katanya kan begitu. Nah, padahal di dalam ada 12 Syiah itu gitu ya. Nah itu ada yang masih lebih ini, ada juga yang memang yang agak sedikit ekstrim ya kan itu. Nah Iran ini termasuk yang tidak terlalu ekstrim. Nah itu. Kemudian yang kedua, ini kan Arab Saudi ini memandang Iran ini kayak apa ya? Ini ancaman ideologis, geostrategis. Kan ini yang dilihat sama Arab ini. Gitu ya. Nah sementara mereka ini sebenarnya tidak melihat antara Arab dengan Yahudi. Iran dengan Islam Israel. dengan Yahudi. Kan tidak melihat seperti itu gitu loh. Tidak melihat antar Iran dengan Yahudi ini gitu. Tapi dia juga tidak percaya bahwa Iran ini menjadi alternatif pemimpin di Timur Tengah gitu kan. Nah, sehingga mereka ini tidak bisa padahal kalau mereka kompak, tidak bisa orang masuk. Tak bisa. Lah kan sekarang yang disasar kemudian oleh tentara Iran, oleh pasukan Iran ini kan Qatar. Iya, Qatar. Ini bikin kaget. Military Qatar. base ya. Ya karena memang itu kepentingan Amerika. Kemudian pangkalan-pangkalan militernya yang di sana kan ini yang dikejar sekarang oleh Iran gitu loh. Nah karena memang dibuat, artinya kan begini, dibuat ini untuk menyerang orang Islam gitu kan. Kan begitu secara kasarnya. Biar artinya ketika Iran menyerang pangkalan militer tapi lokasinya ada di Qatar, orang luar melihat loh kok negara Islam lagi yang diserang gitu. Iya. Nah, tapi kalau orang paham kan, oh ini ternyata ini punyanya Amerika gitu. Kan ini pangkalan-pangkalan ini dibuat jadi basis militer mereka gitu. Nah, kenapa termasuk juga kenapa dulu Irak itu begitu bisa ditakluk seperti itu ya karena memang mereka pangkalannya ada di wilayah-wilayah Islam gitu. Pangkalan Amerika ini. Lah kalau misalnya mereka kompak nggak ada yang bisa masuk. Masalahnya berarti Indonesia nggak kompak. Nggak kompak. Itu aja nggak kompak. Makanya kita berharap. Kenapa nggak kompak? Karena beda agama pemahamannya, Ya itu dia tadi. isunya, atau Jadi karena
fulusnya ini. Iya sebenarnya kalau yang itu kan begini, kan mereka juga butuh perlindungan dari, ya kan konflik-konflik yang ada di Timur Tengah ini, di banyak negara-negara Islam ini, kan Amerika ini selalu terlibat. Ini yang membuat orang-orang ini menjadi apa namanya, nggak bisa lepas. Gitu. Bisa Coba lihat ketika perang apa namanya, perang Teluk itu. Gitu. Nah kan dia ambil bagian di sana gitu. Ketika perang Teluk itu. Nah kan mereka ambil bagian, nah saya bela yang mana nih gitu. Dan ternyata diam-diam mereka juga jual senjata ke kiri kanan. Iya. Dimainkan semua. Dimainkan semua. Nah sehingga yang diuntungkan ya di sana tentu mereka yang pengusahanya gitu. Tentu mereka yang memproduksi apa? Senjata gitu kan. Berarti sangat kompleks ya. Peta konflik di situ. Nah, apakah konflik Iran versus Israel ini mampu mempersatukan faksi-faksi itu nggak sekarang di Timur Tengah? Ya, negara kayaknya akan tetap bergerak itu. Akan tetap bergerak. Kalaupun mereka paling tidak, kalau mereka ingin membela Iran, mereka diam sekarang. Itu sikap Ya. Mereka diam. Dengan tidak membalas ya. Enggak. Jadi kayak misalnya Mesir, kan Mesir lebih memilih diam ya. Mesir, karena kan perbatasan Mesir dengan Israel. ini kan hanya iya Tembok aja. tembok aja gitu kan itu, sehingga mereka lebih memilih untuk diam. Iya. Nah Arab Saudi ini kan banyak kepentingan Amerika di sana, kemudian mereka juga membutuhkan Amerika gitu. Kan yang buat mereka tidak bisa ngomong gitu. Nah, makanya kalau orang misalnya bisa buka mata ya pasti ngelihatnya, oh wajar lah mereka tidak bisa kayak begitu. Tapi sering kadang-kadang kalau orang ngelihat dari jauh, oh ini karena si A nih, ini sementara ini orangnya Salafi gitu. Kan itu yang dia lihat. Iya, tapi banyak kepentingan ekonomi juga di situ. Oh sangat. Justru yang lebih dominan menurut saya ekonomi. Ekonomi ya, bukan pemahaman itu. Iya. Ya. Negara udah dikendalikan semua sama Amerika ya, negara superpower. Jadi Israel nyerang, udah yang lain sudah sepegang. Jadi minimal mereka diam, tidak menghalangi. Yang sekarang, yang Yordan itu kan ketika Israel nyerang nggak ditembak, tapi ketika Iran nyerang, ditembak. Rudalnya ada di udara saya gitu. Iya. Nah jadi itulah. Tapi kemudian itu yang saya bilang tadi, negara-negara pendukung Iran ini kan tidak diam juga. Ini yang kita khawatirkan ini akan lebih meluas lagi. Kalau misalnya Amerika ini ngotot kemudian ingin melakukan penetrasi lebih kencang, eskalasi yang lebih luas, ini kita agak sedikit khawatir. Nah ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat dunia. Dampaknya ketika Amerika Trump ini suka nakal memang. Jadi tiba-tiba aja tanpa ada peringatan ikut campur dan itu membuat geger seluruh dunia, tidak hanya di luar tapi internal Amerika juga bergejolak gitu kan. Nah, seperti apa Mbak Happy melihat nanti dampak eskalasi dan perubahan dari ikut campurnya Amerika di perang Irak Israel ini? Iya. Sekarang ini kan banyak yang bilang ini mau perang dunia ketiga gitu. Hati-hati ini mau perang dunia ketiga, siap-siap. Minyak nanti naik, harga emas naik gitu. Cemas kan. kita Cemas semuanya. Tapi pertanyaannya apakah benar akan cepat terjadi ya? Artinya terjadi dalam waktu dekat begitu. Kalau saya pikir sekarang kan nuklir semua negara-negara maju terutama termasuk misalnya dalam konteks ini ya kita bicara juga tentang Rusia, Pakistan, Cina, AS ya dan Iran tentu saja yang memproduksi nuklir itu kan yang ditakutkan tuh kalau misalnya mereka ini sudah menggunakan nuklirnya begitu kan. Tapi pertanyaannya adalah apakah semudah itu negara-negara ini akan menggunakan nuklir? Kalau saya pikir nuklir itu selama ini tuh sebagai kalau dalam istilah keamanan itu sebagai deterrence ya. Jadi sebagai alat gitu ya untuk menakut-nakuti saja begitu. Karena sudah pernah berkaca dari pengalaman sebelum-sebelumnya bagaimana dampak dari nuklir itu sendiri sehingga akan sangat-sangat berhati-hati ketika berbicara tentang nuklir. Makanya sebenarnya kan kemarin terlalu overglorifikasi ya yang serangan AS ke Iran ya. Karena kan dia menyebut serangannya istilahnya berhasil dan sebagainya. Mungkin itu buat ngibur si Benjamin Netanyahu. Ternyata pas dilihat dari
Bahkan agensi energi atom itu juga tidak melihat dampak yang signifikan dari serangan itu begitu. Kan tidak bisa terukur gitu. Tapi kan katanya sudah gitu kan. Jadi karena dia juga tahu ya bahwa bagaimana dampak yang akan terjadi nanti jika benar-benar dilakukan serangan secara masif begitu di sana gitu. Dan kemudian nuklir itu hanya sebagai alat diplomasi kayaknya. Iya, sebagai deterrence tadi. Tapi kalau ditembakin juga khawatir Iya, juga. cuma memang kalau saya sih ngelihat kalau lihat rupa-rupanya gitu ya saat ini gitu lah. Kalau terpojok misalnya Iran ini, dia bisa melakukan itu. Menurut saya gitu ya. Dia bisa melakukan itu. Apa kan mereka karena yang bukan untuk senjata. Iya. Apakah mereka sudah punya? Ada informasi intelijen nggak? Jadi, ya kan kalau secara ini kan kita nggak tahu nih. Tapi kalau dia terdesak, apapun dia akan gunakan. Artinya kalau sudah ibarat orang, udah terpojok. Ini leher saya ini pisau nih. Kalau saya tidak nembak, saya mati. Apa itu dari sejarah bangsa mereka seperti itu atau bagaimana? Saya kira ya. Apalagi dengan pernyataan-pernyataan dari mantan presiden ini Rusia. Sekaligus dia mantan kepala keamanan Rusia itu bilang, kami siapkan hulu ledak nuklir, kami akan berikan kepada Iran kalau misalnya dia mampu melakukan pembunuhan terhadap Khomeini, kan itu sebenarnya udah jelas kok. Dan itu di banyak ini udah di media-media internasional sudah keluar pernyataannya itu. Ya artinya mungkin kalau ternyata dia belum punya Iran ini, kan orang-orang ini akan mensuplai. Akan mensuplai. Selama ini diam-diam juga menyiapkan tidak menutup kemungkinan. Ya kan kita udah tahu lah bagaimana apalagi Cina, sekarang udah ngancam keluar dari perjanjian. Jadi itu apalagi dia melihat. Nah, sekarang ini kondisi PBB hari ini, kan orang udah nggak percaya apa yang bisa dilakukan PBB. Kan itu persoalannya. Karena orang-orang kayak Amerika di sana, Perancis, kemudian ada ini kan sudah dianggap loh, ini kok Anda yang di depan, kok Anda kayak begini, lalu banyak sekali hukum internasional dilanggar. Ya itu dia. Kan ini dan ini tidak menjadi, ada hukumannya. Iya, sehingga tidak ada. Jadi kepercayaan dunia terhadap lembaga perserikatan bangsa-bangsa ini sudah hampir hilang gitu kan. Jadi kalau saya bisa tambahkan juga terkait dengan nuklir tadi, ini sebenarnya juga kita perlu melihat ke depannya bagaimana bisikan Rusia dan China dan Pakistan ke Iran ya untuk tahan begitu. Karena memang selama ini kalau kita lihat dinamika di Timur Tengah, Pakistan juga punya kan? Iya, Pakistan dan Iran ini kan selama ini mengatakan ini bukan untuk menyerang kok, ini hanya untuk energi gitu kan, karena memang secara ya mereka alternatif ya energi dan sebagainya gitu. Tapi kan AS kenapa nggak Pakistan aja diserang ya? Karena mungkin nggak punya pengaruh yang luas ekonomi kayaknya. Tidak ada. Ya artinya kan tidak ada. Ya artinya Pakistan ini mau ini untuk apa? Ya untuk apa? Tidak ada kepentingannya. Untuk apa? Justru merugikan. Ya artinya kan energi dunia itu kan 20 malah lebih 20% itu dari Timur Tengah. Dari Timur. Kan ini yang menjadi kepentingan mereka 20%. Kalau mereka opkan aja, sehari aja gitu kan. Makanya kan dia khawatir kalau selat ini ditutup oleh Selat Hormuz ini ditutup oleh Iran. Nah, ini akan terjadi kelangkaan gitu. Makanya ini kan bukan soal senjata pemusnah massal atau senjata nuklir, tapi masalah ekonomi kan. Ekonomi. Jadi kenapa itu kan yang punya Pakistan aja serang misalnya. Sewaktu-waktu dia bisa nyerang gitu kan, bisa aja. Nah, artinya memang lebih dominan faktor ekonomi. Ekonomi dan politik ya, karena selama ini kan begini, ini masalahnya sekarang di Timur Tengah ini tinggal cuma Iran. Yang istilahnya quote-unquote tidak patuh gitu, nggak nurut, nggak manut gitu, Prof ya. Jadi dan dia berdaulat semuanya negara-negara Arab, negara Teluk sudah mulai normalisasi. Sebenarnya kan ini juga tadi kalau Prof bilang kan negara-negara Arab terkesan diam dan sebagainya.
sebenarnya kita bisa tarik ke belakang ini tuh akar masalahnya kenapa negara-negara Arab tidak kompak itu kalau saya pikir setelah perang Arab Israel ketiga ya 1973 perang Yom Kippur itu Prof. Kita tahu kekalahan dari perang sebelumnya perang 6 hari itu kan dia kehilangan dataran tinggi Golan, semenanjung Sinai gitu kan, Mesir dan Yordan yang memaksa mereka untuk kemudian mau nggak mau harus normalisasi hubungan dengan Israel gitu. Untuk mengembalikan yang hilang tadi ya, yang sudah diambil oleh Israel di perang 6 hari gitu. Kemudian disusul oleh Mesir dan Yordan pada saat itu. Kemudian semakin ke sini semakin banyak nih, gitu kan. 2020 Bahrain yang seperti tadi saya katakan Bahrain, UAE, Oman gitu. Bahkan kata-katanya nih Saudi sebenarnya juga sudah sebenarnya. Cuma tidak formal aja diucapkan begitu. Tapi dengan melihat eskalasi yang makin membesar ini, kembali ke pertanyaan tadi itu, apakah perang dunia benar-benar bisa terjadi PD3 istilahnya? Bukan membantu dekan ya, tapi perang dunia ketiga ya Pak Prof. Kalau saya ngelihat sih, sama. artinya karena semua orang ini ingin menarik diri sebenarnya. Jadi kemungkinan untuk perang dunia ketiga itu kayaknya agak kecil ya. Tapi kalau istilahnya perang-perang kayak di Lebanon, Suriah, kemudian ini akan di Yaman, ini akan tetap jalan kayaknya. Ya, termasuk konflik-konflik Palestina, Israel ini akan tetap jalan. Kalaupun ini berhenti, ini akan tetap jalan rupa-rupanya. Tapi kalau perang dunia ketiga kayaknya belum lah. Kalau Trump kita lihat kan juga kalau kita hari tahu dia ekonom kan, bukan istilahnya. Jadi kalau mazhab Trump itu sebenarnya enggak suka perang. Iya, seharusnya. Dan ketika dia kemudian memberikan order gitu untuk perang itu biasanya strateginya tidak cukup bagus gitu ya. Karena sebenarnya kan dia bisnismen kan, dia bukan negarawan yang memang basisnya adalah politik begitu Trump. Dia selalu hitung rugi. Dia hitung rugi, ada kalkulasi. Kembalikan dana saya. Kan berapa lembaga kesehatan dunia juga ditarik dengan benar WHO gitu ya. Kan. Dia hitung rugi memang. Tadi saya sepakat dengan Prof ya tadi ketika mengatakan kemungkinan perang dunia ketiga itu kecil gitu ya. Karena tadi yang sebenarnya yang ditakutkan perang dunia ketiga itu kan nuklir ya. Karena semua negara sekarang berlomba-lomba untuk memproduksi nuklir begitu dan dampak nuklir sebagian besar kita juga sudah tahu. Tapi artinya semua ini akan wait and see, akan tunggu dan lihat begitu. Karena tadi kalau gegabah ya maka bisa fatal, tapi kan dengan melihat bahwa dampak dari nuklir perang yang berkepanjangan ini ternyata dampaknya juga buruk ya ke ekonomi dan sebagainya, akhirnya mereka juga saya yakin mereka juga sebenarnya cukup berhati-hati akhirnya untuk di tengah ketidakpastian global. Benar. Dan makin seret tuangnya. Dan saya juga sepakat tadi misalnya konflik tapi tetap akan berpusat di Timur Tengah ya, karena memang ini yang dikatakan sebagai Timur Tengah ini sejak tempat mainnya. Tempat main battlefield ya istilahnya, tempat bermainnya. Untung saya nggak tinggal di Timur Tengah. Lalu negara maju. Dengan kondisi ini siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dengan adanya konflik ini, Mbak Happy? Kalau menurut saya sebenarnya kalau menurut Clausewitz itu kan tidak ada perang yang untung ya. Sebenarnya. Ada yang diuntungkan dalam tanda kutip. Ya, artinya kalaupun diuntungkan, itu kalau saya lihat sekarang, ini lebih ke keuntungan yang sifatnya soft power. Artinya seperti bagaimana negara itu bisa menjadi mediator, penengah gitu ya. Seperti misalnya Turki ya. Turki ini kan sekarang terkesan diam gitu, tapi sebenarnya kan Turki ini Erdogan kan cukup gencar untuk berusaha untuk memediatori gitu ya. Meskipun juga kadang dia juga dilematis gitu, tapi dia mengambil untung diplomatik ya dari perang-perang yang ada ini begitu. Jadi dia ingin dikenal sebagai mediator dan sebagainya. Jadi secara soft power saja gitu kekuatannya, bukan yang hard gitu. Kalau menurut Pak Prof yang paling diuntungkan? Ya industri militer. Apa? Industri militer. Industri militer. Jadi jualan senjata. Iya, penjualan senjata. Oh, berarti ini istilah displaynya ya? Ya artinya kan tidak ada yang gratis. Iya. Ya, tidak ada makan siang gratis. Apa yang diberikan ke Iran pun gitu loh, itu pasti dibayar. Akan dibayar, kalaupun dia dengan minyak, dengan apa gitu ya. Ya tentu ini
apa masing-masing mereka juga kan, lah kalau ndak begitu produksinya ini untuk apa gitu. Iya. Ya termasuk tadi apa keterlibatan Cina, ya kan dia berharap kalau saya bantu Anda sekarang nanti kasih dong kemudahan ini pengusaha saya ketika dia Cina datang gitu kan. Cina lah ya. Cina gitu kan. Dan antara konflik Rusia, Ukraina, sekarang Iran, Israel, Cina di tempat yang adem-adem aja deh. Iya, karena memang mereka berjalan terus kan. Tapi dia di sini dia ndak bisa diam. Satu-satunya orang yang secara jelas-jelas menentang Amerika. Cina. Ya, enggak, artinya Cina ini ngelihat satu-satunya di Timur Tengah orang-orang yang menentang Amerika itu hanya Iran. Hanya Iran. Iya. Sehingga dia bisa dibilangin Anda ini hebat, orang hebat. Lanjutkan. Apa yang membuat Anda takut? Kami di Lanjutkan belakang Anda. perjuanganmu. Kan ini. Lanjutkan perjuangan. Iya, jadi itu. Kalau Anda diserang, serang. Tapi kalau Anda mereka damai, damai aja. Kan ini yang sedang dimainkan ini Cina. Sama Cina ya. Cina. Tapi ini satu saja mungkin menarik ini terkait dengan dukungan Cina ke Iran. Iran ini kan sebenarnya kuat, saking kuatnya itu sudah tidak bisa dideskripsikan. Dia itu kan puluhan tahun terkena embargo ekonomi Amerika. Jadi semua negara itu nggak boleh kerjasama ekonomi dengan Iran. Tapi dia bisa tetap eksis, tetap bertahan. Itu kan luar biasa. Dan ternyata setelah diusut, memang yang paling banyak memberikan support ketika masa-masa embargo itu adalah China. Jadi China ini yang paling banyak membeli minyak dari Iran, dan dengan cara-cara strategi-strategi yang kemudian bisa mengelabui AS ya, jadi tidak terlihat begitu bahwa sebenarnya yang beli itu adalah Cina gitu. Ya, memang negara dagang. Iya. Ya itu dia kan oke. Loh, dia berani menjual barangnya dengan harga murah. Murah ya. Bahkan mata uangnya diturunkan. Makanya dia berani menjual barang dengan harga murah. Itu artinya maka biaya produksi yang dia punya nggak mungkin dia mahal. Dia kan berbeda dengan Eropa. Dan industri sekarang dari produk HP, mobil listrik itu sekarang mengalahkan Coba Amerika. lihat. Jadi sepeda tercanggih di Eropa hanya sekedar dia lihat gitu. Dia buat lagi dengan harga yang nggak sampai 10%. Dan sekarang di-upgrade jadi menangkan pasar dunia. Apakah Cina paling untung kayaknya dia? Ya jadi ya artinya kan di sini Cina ini pasti berani adu badan untuk Iran itu, karena banyak kepentingan dia. Mungkin dia akan berhadapan secara langsung, ya inilah kesempatannya dia, gitu ya, untuk membela Iran, gitu, karena kepentingan ekonomi mereka juga akan bisa berjalan ketika memang ada orang yang bisa menghadang Amerika, kan itu. Kepentingan mereka di Timur Tengah, ya para pengusaha lah, gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya, ya jadi industri militer ini yang nggak bisa dianggap ini, karena orang butuh terus gitu kan. Terus ya. Nah, kalau habis pesawatnya, ini saya kasih 10 katanya kan, nggak apa-apa kan mereka nanti hitungan belakang gitu. Apakah ini fase di mana Cina akan jadi superpower? Itu jadi pertanyaan kita juga ya. Iya, benar saya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya dampak langsung yang konflik Iran-Israel ini bagi kita di Indonesia, termasuk di intinya ada apa enggak sih sebenarnya? Jangan-jangan kita hanya ideologi secara emosional aja. Pak Prof mungkin. Jadi ya artinya kan begini, kita juga kan tidak lepas dari pengaruh Cina ya, kita juga tidak lepas. Nah ini kan kayaknya akan nanti setelah ini akan ada penguatan poros timur ya, Iran, Cina dengan Rusia itu ya. Nah ini akan muncul nanti. Nah di dalam kaitannya dengan ini pasti berdampak khususnya kaitannya nanti yang secara langsung pasti harga BBM ini akan mengalami bahan bakar. Ya peningkatan gitu, akan naik gitu ya. Nah sementara kan kita di Indonesia ini kalau naik sekarang rame deh ini. Karena ini pasti berdampak. Itu. Nah kemudian yang berikutnya ya ini kan khususnya TKI kita. Yang ada di Timur Tengah, ini kan kita banyak ini. Yang sekarang sedang pulang, ini kan ternyata banyak dari Jawa, dari Lombok juga banyak ternyata. Nah kemudian yang paling ini, sekarang ini kan hampir, jangankan kita akademisi ya, tukang beca aja. Ternyata yang dia tonton, perang yang dia tonton gitu. Jadi ini menggiring untuk kita terlibat di dalam peperangan ini. Jadi makin sempit
Iya. ke podcast hari ini juga kita bahas orang perang di mana. Iya, kita bahas di sini. Kita bahas di sini. Ya, tentu juga ini kita ekonomi kita kan kena pariwisata, kemudian wisata halal, ini pasti berdampak karena Timur Tengah ini sekarang ini kan mereka nggak bisa agak khawatir keluar ya. Iya sih. Agak khawatir keluar. Jadi yang tadinya mereka biasa pergi santai dari Turki keluar, kemudian orang sini pergi ke Turki, sekarang nggak ada yang berani. Iya. Ini kondisi yang Cemas ya. iya. Kondisi yang tidak aman gitu. Berarti langsung dampak mukul ke ekonomi ya. Iya. Iya, kalau menurut saya kita perlu melihat bagaimana sikap Iran ke depan ya, karena kan kemarin parlemennya sudah sepakat tuh untuk menutup Selat Hormuz ya. Tapi baru tadi pagi ini saya baca berita bahwa Trump katanya sudah sepakat, Iran sudah sepakat untuk damai, negosiasi damai dengan Israel, meskipun kita belum harus melihat lagi ya bagaimana perkembangan. Tapi kalau Selat Hormuz tutup, artinya dampaknya sangat-sangat luar biasa. Saya pikir kalau itu terjadi, saya bisa katakan Iran ini menggunakan cara negara-negara Arab OPEC dulu ketika perang 60-an 70-an ya, dalam peristiwa kita sebutnya krisis minyak, oil booms, ketika Saudi, negara-negara Arab penghasil minyak itu menjadikan minyak sebagai alat politik. Jadi harganya jadi naik melambung ya, AS, Inggris, Prancis kelimpungan gitu kan. Tapi kalau kita lihat sekarang bisa jadi itu akan terulang, dan kita santai-santai begini ternyata itu juga berdampak ke kita. Harga emas sekarang 1 gram sudah 2 juta. Iya. Jadi yang menikah juga ketunda. Iya. Harga emasnya semakin naik gitu kan. Dan tentu saya pikir juga warga negara Indonesia ya yang ada di sana. Evakuasi itu kan sulit ya. Evakuasi ternyata prosesnya juga tidak mudah. Bukan hanya di Iran, bukan hanya di warga negara Indonesia di Israel, tapi di sekitar, di negara-negara tetangga terutama ya. Itu juga Qatar misalnya, itu juga ternyata berdampak juga. Dan pekerja migran kita karena kita pekerja migran Indonesia itu kan paling banyak yang ada di negara-negara Arab ya, di Timur Tengah, itu juga pasti akan berdampak. Selain dampak ekonomi, Prof, sebelum ke sisi terakhir, ada nggak perang ini menimbulkan kembali kelompok-kelompok yang katakan kelompok teror, yang faksi-faksi lain dengan ada konflik ini? Ada dampak ke situ nggak? Misalnya itu kan biasa berdampak sampai di daerah-daerah kan. Ya, misalnya yang bagaimana maksudnya? Kemarin ya terorisme misalnya, apakah itu mendorong lagi menghidupkan itu enggak? Ya, sampai ke sana enggak? Kayaknya enggak lah kalau ya? di tempat kita enggak lah. Enggak ya? Tapi kalau di di Timur Tengah ya pasti akan semakin hidup lagi ya. Hidup lagi ya. Karena ini bagian dari bagaimana mereka menjaga eksistensi. Mereka merasa eksis kalau bisa melakukan itu. Iya, karena kemarin Polda Densus nangkap di Bima lagi gitu kabarnya. Tapi kita nggak tahu apa itu. Kembangannya. Tapi apakah ada nggak dampak situ kira-kira? Iya, kalau ini kan yang selama ini kalau yang gerakan-gerakan ekstrim di Indonesia khususnya gitu, kawan-kawan yang ini kan tidak berada pada jalur Syiah ya. Tidak gitu. Tapi mereka berada di jalur-jalur Islam yang Islam garis keras ya. Jadi itu, sehingga kalau mereka ingin membela Iran, ya kurang pas lah gitu ya. Dengan melakukan penyerangan di kelompok, karena memang kan dia berbeda antara kan tidak ada orang-orang Yahudi di sini kan tidak terlihat kalau misalnya itu. Gitu ya. Tidak terlihat. Tidak terlihat gitu ya. Bahkan ada yang ngibarin bendera di Nurinjani. Ya, itu dia. Karena dia punya 2 keluarga negaraan biasanya kan. Iya. Nah, Pak Prof, Mbak Happy ini kan kira-kira ini perang ini kan akan kita masih ikuti terus nih perkembangan. Ini makin ada setelah perang rudal, canggih-canggihan alatnya sudah kita lihat display. Kita sederhanakan gitu. Tapi terakhir isu pergantian rezim dan sebagainya. Nah, kira-kira ini ya masyarakat dunia pengen damai lah. Kira-kira bagaimana caranya bisa perang ini nanti akan berakhir, kemudian bagaimana skenario supaya tidak terjadi perang dunia ketiga. Mbak Happy mungkin?
Kalau menurut saya, tadi sebenarnya sudah di-spill sedikit tentang bagaimana peran PBB yang semakin melemah ya sekarang. Sekarang kan PBB itu tidak apa ya, terkesan tidak punya power ya untuk bersikap begitu. Karena mau nggak mau kita harus melihat lagi sebenarnya di PBB pun negara-negara yang megang PBB itu kan ya tidak jauh dari AS begitu kan. Yang kemudian pemegang China, hak veto juga di situ juga selalu ada AS. Kita tidak menampikkan bahwa negara yang paling banyak mendonor ke badan-badan PBB itu juga AS begitu. Makanya dia pede aja untuk narik dari WHO kan, karena kita di dia paling besar gitu. Nah, sekarang kita perlu kembali meminta PBB itu untuk bersikap tegas ya. Tapi tegas ini ya tegas sampai sekarang juga tidak ada ketegasan sebenarnya. Makin Tapi tidak relevan ya lama-lama benar, PBB ini. tidak jadi kayak LBB dulu ya, jadi tidak relevan gitu. Tapi yang menarik adalah, yang paling penting menurut saya adalah yang paling dekat dengan Iran dan Israel, yaitu negara-negara Arab sendiri ya, tetangga mereka lah istilahnya. Harus jadi mediator. Itu yang harus menjadi mediator utama sebenarnya. Kita tahu bahwa sebenarnya sejak ide pan-Arabisme itu kan sekarang sudah melemah ya, persatuan negara-negara Arab ya. Karena saya pikir sekarang Timur Tengah itu kehilangan sosok ya. Kehilangan tokoh seperti Gamal Abdul Nasser misalnya dulu di Mesir yang menggaungkan ide pan-Arabisme. Sekarang mereka terkesan melemah dan tidak punya bargaining yang kuat begitu. Padahal kan minyak dan segala sumber daya alam Saudi itu kan Timur Tengah ya, itu kan sebenarnya bisa menjadi bargaining, tapi kan ternyata sekarang tidak ya. Jadi itu komitmen negara-negara Arab itu sangat diperlukan, dan juga negara-negara tentu saja yang di belakang Iran ya. Dan AS tentu saja ini kita tahu AS tuh kalau sudah dipimpin oleh pemimpin yang dari Partai Republik, biasanya dia model-modelnya kayak AS nakal gitu, kayak Trump gitu kan, bandel gitu, susah dibilang ngeyel lah gitu kan. Jadi kita perlu untuk melihat ini lagi ke depannya. Dan saya tertarik dengan tadi yang Mas Sirtu bilang bahwa sebenarnya AS ini masyarakatnya itu kan tidak tidak ingin berperang gitu kan. Jadi kan memang sebenarnya capek dari benar sudah capek. Jadi sebenarnya ini tuh perang itu sebenarnya kebijakan yang tidak populis gitu, yang nggak didukung oleh masyarakat gitu ya. Saya pikir masyarakat dan senat di AS itu juga harus gencar untuk menekan Trump untuk tidak bergerak lebih jauh. Pak Prof, sebelum ke resolusi yang perdamaian itu, bagaimana sikap harusnya masyarakat komunitas Muslim lah? Lihat ini ada perang Islam lawan kafir Quraisy dulu kan. Jadi ya lebih kepada, kalau di dunia Islam itu semestinya orang-orang Muslim ini lebih kepada bagaimana membangun ukhuwah itu ya, ukhuwah persaudaraan gitu ya. Jangan terjebak dengan dikotomi Sunni Syiah gitu ya. Sehingga umat Islam ini bisa lebih fokus ya. Ini udahlah, lepaslah konflik Sunni Syiah. Makanya yang saya bilang tadi, orang-orang ekstrim itu ketika melihat konflik Sunni Syiah ini dibilangin, oh Syiah ini bukan Muslim, kan itu bahasanya kan. Ya. Jadi ketika perang dengan Israel mereka bilang nggak apa-apa. ini kan ada yang ekstrim seperti itu. Kita dipecah-pecah sebenarnya. Itu dia. Nah, sehingga menurut saya ya, kita umat Islam ini ya sudah, silakanlah, jangan melihat itu sebagai konflik. Ini ada konflik Sunni Syiah, itu tidak usah begitulah. Nah, kemudian ini juga sempat menyinggung itu kan, ya makanya karena memang ini bukan soal Iran tapi soal Islam. Iya, jadi ini mereka masih banyak yang membangun wacana-wacana seperti itu. Gitu. Jadi wacana-wacana bahwa ini orang Syiah, Islamnya tidak benar. Ini gitu, politik belah bambunya. Ya, itu dia. Nah, jadi itu. Nah, memang tadi seperti yang dikatakan oleh Mas tadi, jadi keterlibatan orang-orang Arab sendiri ya, termasuk Turki ya, Qatar, kemudian Oman ya. Ini bisa menjadi mediator sebenarnya. Karena mereka inilah yang bisa ke Iran, tapi juga dia bisa ke Amerika gitu ya. Masih bisa ke barat. Ini saya pikir mereka ini harus mengambil peran yang lebih serius gitu. Kemudian kaitannya dengan ini ya tadi, peran PBB ini yang harus ditingkatkan ya, kalaupun gitu kepercayaan dunia terhadap PBB ini sudah kurang ya, hampir tidak ada menurut saya ya. Kita sendiri ketika orang nyebut PBB, apa itu PBB? Makanya kenapa Iran melakukan
Iya. perlawanan yang begitu kuat karena memang dia udah tidak percaya. Kalau saya diginiin, apakah mereka akan adil? Enggak kok. Itu. Sehingga mereka harus ya udahlah, Iya. habisi dulu. Ngancam Nanti kalau keluar dari habis, perjanjian malah. iya. Iya. Jadi kan kita lihat hari-hari ini yang orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sendiri tidak pernah membayangkan tempat mereka tinggal itu akan dia Dibombar. lihat seperti Gaza itu. Kan hari ini sama dengan Iya, Gaza iya. mereka. Yang luluh lantak, Dibombardir sedemikian dibombardir gitu kan. Mereka bukan tidak nyaman lagi, tidak berani pulang ke rumah mereka gitu. Nah, jadi ini yang dirasakan oleh masyarakat Israel sendiri. Itu yang dia rasakan. Kan orang-orang Israel ini ya seperti yang saya bilang tadi, mereka ini sebenarnya ingin hidup nyaman, punya duit banyak ini tapi nggak nyaman. Ini di mana tempat kita, untuk apa kita diam di sini? Kan mereka lebih memilih untuk keluar. Nah kan ini yang selama ini yang dibangun. Tapi keluar pun kemarin di beberapa sosmed itu diusir balik sama penduduknya. Iya, artinya kalau dia ke head Amerika speed-nya. kan Iya. pasti mereka lebih Akan diterima aman, kan ke diterima. Eropa gitu kan. Tapi kalau kuliah sini asal dia lihat, oh ini dia udah Iya, kan habis kena langsung. pukul ya kan gitu kan. Jadi Nah, kelibatan itu Liga Arab itu juga sangat penting. sangat Ya, penting Oki untuk Liga mendamaikan. Arab ini harus merapat barisan. Kira-kira kembali. Rusia bisa jadi mediator nggak? Bisa saja. Ini kan sebenarnya, tapi Rusia dalam posisi ini kalau kita perhatikan, dia juga bisa menjadi mediator, tapi dia juga melakukan tekanan terhadap Amerika. Kan itu. Dia juga melakukan penekanan. Artinya jangan dong Anda lakukan ini. Jadi seolah-olah kalau Anda tetap melakukan itu, oh saya juga akan berdiri kok. Nah, sehingga Kurang. jadi itu. Masih tinggi Iya. emosinya ya. Nah, makanya kenapa Berarti Arab kemudian banyaklah yang bilang, ya silakan ambil bagian dah. Seperti ngomongnya Turki kan, dah Rusia ambil bagian. Sebenarnya mau bilang, jadi kalau Amerika ini tidak bisa dilarang, tegas dikit deh. Seolah-olah lah, kalau kamu berdiri, saya bisa lari kejar situ. Kira-kira begitu yang ingin pesan dari Turki kemarin itu. Ketika Rusia Erdogan ngomong, dah, coba situ tegas sedikit aja. Nah, situ yang bisa menghentikan ini gitu loh. Seolah-olah kan dia mau bilang, kalau situ angkat kepala dikit aja, mereka berpikir mau bangun gitu. Kan ini sebenarnya. Kalaupun dia tidak menjadi penengah, tapi paling tidak membuat orang-orang ini tidak jadi melakukan melakukan hal-hal yang lebih ekstrim dari apa yang dilakukan oleh Amerika kemarin gitu ya. Itu. Nah, cuma memang kalau saya ngelihat ini Indonesia ini sebenarnya bisa memiliki peran yang sangat penting di sini. Bisa memainkan peran penting. Yang disebut-sebut negara paling aman. Iya. Perang dunia ketiga. Betul. Dan lumayan jauh juga lokasinya ya. Iya. Bukan hanya itu, karena kita kan ya seperti yang disampaikan pidatonya Prabowo kemarin, kami non blok. Bebas aktif. Iya. Dengan pernyataan itu dia bilang, ya kalau Anda dari sini mau ribut, saya nggak mau terlibat deh. Gitu loh. Nah, karena itu orang bisa melihat Indonesia ini menjadi salah satu negara yang potensial menjadi penengah itu. Penengah. Oke. Terima kasih Pak Prof. Mbak Happy. Terima kasih sudah kembali. jam lebih ya. Udah. Ini kayak mudah-mudahan udangnya nggak nyasar ke Indonesia. Baik, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Pak Profesor Jamaluddin dan Mbak Happy. Sekarang menjadi saksi sejarah ya, dan kita harapkan dengan dialog ini kita nggak hanya jadi penonton, tapi juga bisa memahami substansi dan bisa paham apa yang terjadi sesungguhnya. Terima kasih, kita jumpa lagi di edisi trilogi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.